terakhir, dan ini juga penting untuk teman-teman perhatikan agar bisa konsisten, yaitu saya ingin sharing suatu ilmu yang sangat sederhana tetapi powerful yang hanya dimiliki oleh orang-orang tertentu, yaitu ilmu yang hanya dimiliki oleh orang-orang yang istimewa. Kenapa saya sebut sebagai orang yang istimewa? Karena ilmu ini hanya bisa diterapkan oleh orang-orang yang hanya bisa sabar dalam jangka waktu tertentu yang relatif lama, bergulat dengan kebosanan, sekaligus kuat menghadapi cemooh atau omongan orang lain. Ilmu ini adalah ilmu konsistensi. Konsistensi yang dikenal sebagai kemampuan untuk tetap pada jalur yang telah ditetapkan dan tidak mudah tergoyahkan oleh segala jenis godaan dan tantangan. Seorang individu yang konsisten akan mampu mengambil keputusan yang tepat dan terus bergerak maju, bahkan ketika dihadapkan dengan sesuatu keadaan yang sangat sulit. Salah satu aplikasi ilmu konsistensi dalam konteks bisnis adalah franchise. Franchise merupakan bisnis yang menjaga konsisten akan lebih mudah mendapatkan support dari para investor dan customer. Karena bisnis franchise terbukti dapat mempertahankan kualitas atau produk layanan yang ditawarkan, memenuhi janji yang telah diberikan, dan terus mengembangkan inovasi untuk tetap bersaing di pasar. Pada prakteknya, ilmu konsistensi tidak selalu mudah. Banyak sekali godaan dan rintangan-rintangan yang ada saja membuat kita goyah pada saat melakukannya. Belum lagi kebosanan yang melanda, harus melakukan hal yang sama berulang-ulang sepanjang hari. Namun, sudah banyak orang yang membuktikan bahwa ilmu konsistensi sangat powerful untuk mencapai keberhasilan seseorang. Integritas dan kompetensi seseorang akan teruji apabila menggunakan ilmu konsistensi ini dengan benar. Seorang sales yang konsisten melakukan offering kepada 100 calon customer setiap hari pasti akan mendapat konsumen yang mau membeli produknya. Begitupun seorang ilmuwan yang konsisten riset pasti akan menemukan penemuan baru yang berguna untuk masyarakat. Begitupun seorang businessman yang konsisten melakukan review terhadap bisnisnya, mengembangkan sistem, dan membina tim, dan berpikir strategi untuk masa depan bisnisnya akan mendapatkan apa yang dicita-citakannya. Masalahnya, praktek ilmu konsistensi penuh tantangan, banyak tantangan dan godaan seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Kejenuhan, stressful, hasil yang tidak sesuai, frustasi, dan mungkin bisa juga yang bisa membuat kita kena mental akibat gunjingan orang-orang di sekitar kita. Yuk saatnya belajar bagaimana agar kita bisa menjaga konsistensi sehingga bisa mencapai goals kita. Apa saja yang perlu kita perhatikan agar konsistensi kita benar-benar menjadi konsisten yang bermanfaat. Pertama, mereview rencana yang ambisius. Kita boleh-boleh saja menetapkan suatu goals yang belum kita capai saat dengan sesuatu yang kita harapkan, sebesar apapun itu. Hanya saja, rencana yang ambisius akan mengaburkan diri dari hal-hal yang realistis yang ada pada saat ini. Kita harus jernih dalam membuat goals. Setidaknya, apabila goalsnya tidak realistis, rencana closing atau penyelesaiannya harus realistis. Kita susun step by step-nya, tahapannya dengan menyusun goals-goals kecil yang bisa kita selesaikan, bertahap demi tahap, sehingga pekerjaan yang sepertinya besar tidak terlalu terasa. Karena rencana yang ambisius ini merupakan pembunuh motivasi paling besar apabila kita tidak dapat memanajemennya dan kita tidak tahu langkah-langkah yang harus dilakukan untuk memitigasinya. Kita akan kehilangan motivasi dan konsistensi jika membuat rencana yang terlalu ambisius dan sulit dicapai. Apalagi plan activity-nya juga over ambisius. Itu merupakan satu paket penyebab kegagalan konsistensi. Sehingga sangat penting untuk kita memastikan bahwa rencana tersebut dapat dijalankan sesuai dengan kemampuan, sumber daya, dan waktu yang kita miliki. Yang kedua, memperhatikan dinamika kehidupan. Pembawaan alami dunia ini selalu mengalami perubahan, selalu dinamis dengan berbagai lika-liku yang ada.
Kita selalu mengalami perubahan, begitupun dinamika lingkungan eksternal kita, seperti tugas baru, orang baru, masalah baru, kesehatan baru, masalah keluarga, atau pergantian rutinitas harian. Penting untuk kita menyesuaikan rencana agar tetap konsistensi, karena dinamika kehidupan akan terus terjadi. Apabila kita tidak memperhatikan segala perubahan yang ada di sekitar kita, cepat atau lambat, konsistensi aktivitas yang kita jalani jadi tidak relevan. Bukannya untuk mengubah rutinitas atau aktivitas konsistensi kita, justru dengan memperhatikan perubahan dinamika yang terjadi, konsistensi kita menjadi lebih relevan. Bisa jadi konsistensi aktivitas kita menjadi lebih efektif dan efisien. Awareness kita terhadap dinamika kehidupan membuat konsistensi yang sedang kita lakukan menjadi lebih improvement dan lebih relevan. Ketiga, kurang meminta dukungan dari orang-orang terbaik yang ada di sekeliling kita. Memang kita harus mandiri dan kuat, bersikap independen, dan mengandalkan kekuatan mental diri sendiri untuk menjaga konsistensi. Namun terkadang, pada awal-awal memiliki konsistensi baru, kita butuh dukungan, baik mental, spiritual, maupun modal. Kita butuh support yang kuat dari orang-orang yang kita percayai, mulai dari teman, sahabat, keluarga, atau orang-orang yang memiliki tujuan yang sama. Mendapatkan support dari mereka dapat membantu mempertahankan konsistensi. Oh ya, ini juga penting agar kita bisa terus konsisten. Lakukanlah evaluasi diri secara proporsional. Evaluasi diri sendiri secara proporsional dapat membantu seseorang mengenali keberhasilan atau kegagalan mereka dalam mencapai tujuan. Evaluasilah setiap kegagalan-kegagalan kita. Apa penyebabnya? Apa dampaknya? Efeknya, dan hal-hal yang membuat kita gagal konsisten. Apakah pada faktor motivasi, tidak mendapatkan dari orang terbaik, kemalasan diri kita, atau faktor-faktor lainnya? Begitupun saat kita berhasil konsisten, perlu kita evaluasi apa yang mendukungnya. Kondisinya seperti apa, suasana hatinya bagaimana, dan trik cara-cara mencapainya. Evaluasi diri ini dapat membantu seseorang membuat perubahan yang diperlukan agar tetap konsisten. View kita jadi lebih luas melihat suatu masalah, sehingga kita bisa lebih mempertahankan konsistensi kita. Terakhir, dan ini juga penting untuk teman-teman perhatikan agar bisa konsisten, yaitu self-reward. Terkadang ya, apabila kita terlalu keras dengan diri sendiri, tidak mengambil jeda, tidak refreshment, dan tidak apresiasi dengan diri sendiri dengan self-reward, kita bisa jadi frustasi, apalagi tujuan konsistensi kita tidak tercapai dalam jangka waktu yang sudah kita tetapkan. Ini bisa mengurangi motivasi, konsistensi, dan membuat stres. Penting mengambil jeda, memberikan ruang dan waktu kepada diri sendiri untuk lebih rileks, mengambil hobi yang disukai, terus belajar, dan berkembang tanpa menekan diri terlalu keras. Terima kasih dan selamat mempraktekkan.